yang ada di Sulawesi Selatan atas fasilitas dari yang disiapkan oleh Bupati Sinjai. Dalam ketemu secara Indonesia tentu tidak. Kita kami juga sudah melibatkan mereka dalam beberapa kegiatan-kegiatan sektor ekonomi. Baik itu saat ini kami sudah memberikan beberapa latihan kerja, ada juga pemberian videoblog di beberapa pesantren. Sehingga kita punya harapan dengan adanya kegiatan ekonomi yang berjalan di pesantren-pesantren tersebut, mudah-mudahan santri-santrinya ini tidak masuk seperti yang disampaikan oleh Pak Komjen, tidak gampang untuk masuk, tidak gampang untuk didoktrin khususnya mengenai ideologi atau tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan radikalisasi ataupun melakukan tindakan-tindakan yang intoleran. Pikir Sinjai, jadi hari ini tadi kami berkesempatan mendapatkan yang ada di Sulawesi Selatan atas fasilitas dari yang disiapkan oleh Bupati Sinjai. Kami dari BNPB mengucapkan terima kasih karena kerjasama BNPB dengan pesantren ini juga termasuk yang kerjasama kita tingkatkan dengan komunikasi yang lebih intens, karena tentu pondok pesantren merupakan elemen pendidikan dalam masyarakat yang penting untuk dapat membangun sinergitas. Jadi sinergi kita tentu bukan konteks saja, dengan perguruan tinggi, dengan sekolah-sekolah formal yang selama ini kita jalankan, karena BNPB memandang penting kesiapsiagaan secara kolektif oleh bangsa ini dalam mengantisipasi kegiatan terorisme harus kita wujudkan. Dari beberapa pengalaman kita melihat bahwa korban kejahatan terorisme itu bisa lintas usia, lintas profesi, lintas agama, lintas generasi. Jadi momen ini kami berikan atau kami berkesempatan untuk bisa mengajak dari dalam konteks agar peserta didik yang berada di pondok pesantren ini bisa terhindar dari pengaruh dari terpapar paham radikalisme yang intoleran. Jadi yang intoleran dalam hal ini yang tentunya dapat menjadi hal yang merupakan memberikan suatu kondisi yang mencegah, meningkatkan daya hafal, meningkatkan kewaspadaan, sehingga tidak ada lagi generasi-generasi muda Indonesia yang dalam catatan kita cukup banyak menjadi korban akibat terpapar. Nah, kondisi ini salah satunya adalah mengajak pada kalangan pondok pesantren. Kami berterima kasih kepada Bupati Sinjai dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Apalagi Pak Wagub tadi sudah juga memberikan sambutan dalam acara ini. Radikal intoleran akan membangun opini terus bahwa mereka adalah memiliki alasan-alasan yang benar, dan ini secara masif dilakukan karena penyebar luasan paham radikalisme intoleran ini dapat dikatakan pesan-pesannya itu global. Jadi disampaikan
dari negara-negara yang berada, mereka-mereka yang juga sangat memungkinkan tidak berasal di Indonesia. Tetapi yang mereka sasar adalah termasuk generasi muda kita. Oleh karena itu, tentu di dalam menyikapi kondisi realitas yang ada, kita berharap teman-teman dari unsur media juga dapat memberikan dukungan dengan memberikan pesan untuk masyarakat perlu waspada terhadap narasi-narasi yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu yang ujungnya adalah melakukan aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi yang dalam rumusan hukum kita dikategorikan sebagai perbuatan terorisme.